Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal ilmu lafdhun lil umumi lam yukhas lil fiqhi mafhuman balil fiqhu akhas. Wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi in tabaqat li wasfihil mahtumi. Wal ilmu utawi ilmu, yang dimaksud ilmu lafdun iku lafad, wal ilmu utawi ilmu iku lafdun lafad lil umumi kedue utawa maring perkara umum, lil umumi maring sumrambah atau umum. Lam yukhos kang ora di khususake apa lafad lil fikih maring fikih, mafhuman apane fahamane. Balil fikhu balik utawi fikih akhassu iku luweh khusus daripada ilm. Nah, di sini dikatakan bahwa lafadz ilmu itu tidak khusus untuk fikih, tapi dia lebih menyeluruh, ya, secara pemahamannya ilmu itu lebih menyeluruh. Yang setiap fikih maka disebut ilmu. Tapi setiap ilmu belum tentu fikih, karena ilmu itu umum. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah lafadz ilmun sama fikhun, itu kan sama-sama secara bahasa maknanya ma'rifat. Maka di sini dijelaskan dari awal bahwa ilmu itu lafadznya lebih umum. Kalau fikih itu lebih khusus. Nah, wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi in tabaqat liwasfihil mahtumi wal jahlu qul tasawwuru syai'i ala khilafi wasfihil ladzi bihi ala. Wa ilmuna utawi ilmu kita iku ma'rifatul ma'lumi ngaweruhi perkara kang dingerteni utawa apa informasi itu dan lain sebagainya, ya. Intobaqat lamun nyocoki apa nisbat, ya, liwasfihi maring oleh den sifatine maklum al mahtumi kang den mantepake. Jadi ilmu secara napa bahasa itu disebut al yaqin, sedangkan menurut istilah yang disebut ilmu adalah ma'rifatul maklum, mengetahui apa yang diketahui. Nah, jadi mengetahui informasi, misalkan mengetahui arti manusia, nah berarti dia disebut ilmu, ya. Mengetahui maknanya manusia, bahwa manusia adalah al-hayawan an-natik, maka itu disebut ilmu karena mengetahui maklum, ya, mengetahui perkara yang diketahui. Nah, disebut ilmu atau mengetahui perkara yang atau mengetahui informasi itu manakala memang sesuai dengan keadaan sifat daripada maklum. Kalau kita salah persepsi atas maklum maka tidak disebut ilmu. Contoh, yang dimaksud manusia adalah hayawanun natik, ya. Tapi kita punya pemahaman lain, misalkan itu kan yang sudah disepakati, ya, bahwa pengertian dari insan adalah hayawanun natek. Tapi ada orang berpikir lain, bahwa yang disebut manusia itu bla 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 bla, tidak sesuai, kan, berarti tidak sesuai dengan sifat daripada maklum, maka dianggaplah itu bukan ilmu. Meskipun dia mengakui. Jadi ilmu itu tidak atas pengakuan, ya, tidak atas pengakuan, tapi memang sesuai dengan informasi tadi, sesuai dengan informasi yang diketahui itu sesuai dengan keadaan informasi itu, ya. Wal jahlu utawi jahl kul ngucapo sapa sira tasawwur syai'i iku nggambarake suwiji-wiji ala khilafi wasfihi ing dalem ala khilafi wasfihi, ala khilafi wasfihi ing atase nulayani sifate syai' alladzi kang ala kang
luhur apa syek saking liyane syek bihi kelawan alladzi. Nah, sedangkan lawan dari ilm adalah jahil. Jahil itu menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai ya, jadi persepsi yang salah. Nah, itu disebut jahil. Wa qila haddul jahli faqdul ilmi basiton au murakkaban qad summi. Wa qila lan den ngendikaake haddul jahli utawi pelanggarane jahil, definisi dari jahil iku faqdul ilmi, sepine ilmu. Ada yang mengatakan, dan ini lebih mudah sebenarnya, disebut jahil adalah ya tidak punya ilmu, maka jahil. Basiton au murakkaban qad summi. Qatsumi teman-teman diarani jahil, apa jahil? Basiton ing aran jahil basit, au murakkaban utawa aran murakkab. Nah, ini menunjukkan jahil ada dua, jahil basit dan jahil murakkab. Basituhu utawi basite jahil fi kulli ma tahta thara, iku tetep ing dalem saben-saben barang tahta thara kang tetep ing dalem ngisore bumi. Tarkibuhu utawi murakkabe jahil iku fikul lima tetep ing dalem saben-saben barang tusuwira kang ditasawurake apa ma. Nah, yang disebut jahil basit di sini langsung contoh ya. Contohnya jahil basit adalah ketidaktahuan kita dengan apa atau materi-materi apa yang ada di bawah bumi ya, yang ada di dalam bumi. Maka itu termasuk jahil basit. Ya, karena kita belum menemukan begitu. Tapi kalau kita sudah menemukan, kita menggali tanah lalu nemu, nah itu sudah tidak jahil lagi. Nah, sebelum proses eksplor sampai mengetahui hakikat yang ada di dalam bumi dan kita tidak bisa membayangkan, itu namanya jahil basit. Kalau jahil murakkab sesuai dengan namanya, jahil yang tersusun, maksudnya banget bodoh nih. Bodoh nih bodoh. Kalau ada istilah pusatnya pusat, ini adalah bodoh nih bodoh. Itu jahil murakkab. Kayak dulu pernah ada istilah core of the core, kayak gitu ya, intinya inti. Nah, ini jahilnya jahil, itu namanya jahil murakkab. Contohnya apa? Ya kesalahan berpikir, seperti orang-orang ateis yang jelas-jelas kalau setiap ada bina, ada bangunan, pasti secara akal itu ada bani, ada yang membangun. Berarti ada tata surya, pasti ada yang menciptakan. Lah, orang ateis tidak menerima itu. Dia mencari-cari teori yang masih fiksi ya, mulai memunculkan teori Big Bang dan lain sebagainya. Itu teori-teori fiksi yang sembrono sekali. Iya kan, mereka tidak mengalami di era itu, tapi terus mengada-ngada itu begini-begini, itu kan berarti jahil murakkab. Perkara yang tidak jelas tapi dianggap jelas, dianggap nyata, dianggap hakikat, itu kan berarti ya tadi bodohnya bodoh. Jahil murakkab ya. Karuan enak kalau ada bangunan berarti ada yang bangun, ada alam semesta berarti ada sang pencipta, dan itu penciptanya pasti pencipta yang luar biasa. Bahasanya Gus Ba, wajibul wujud, pasti. Wong alam semesta wujud, otomatis yang menciptakan wajibul wujud, pasti wujud. Ada bangunan, pasti ada yang bangun, enggak? Pasti ada yang bangun. Itu sederhana dan selesai sebenarnya. Dan mereka tidak menerima logika ini, ya jahil murakkab. Mungkin cukup sekian, semoga ada berkah manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.